Di saat perpisahan ini tidak ada penghormatan yang lebih utama ditemui oleh Rasulullah untuk melepaskan kepergian Hamzah dan mensolatkannya bersama dengan seluruh para syuhada. Ya, jasadnya dibawa ke tempat sholat di medan laga yang telah menyaksikan kepahlawanan dan lalu disolatkan oleh Rasulullah bersama para sahabat lain. Kemudian dibawa lagi ke sana seorang syahid lagi disolatkan. Oh, jadi maksudnya itu sholatnya satu-satu ya. Mayat itu diangkat, tetapi Hamzah dibiarkan di tempatnya. Lalu dibawa lagi syahid yang ketiga dan dibaringkan di dekat Hamzah, disolatkan pula oleh Rasulullah. Setelah satu orang dibawa lagi, kemudian disolatkan lagi satu, dibawa lagi, kayak gitu ya. Begitu pula para syuhada itu didatangkan syahid demi syahid, sementara Rasulullah mensolatkan mereka seorang demi seorang hingga bila dihitung ada 70 kali banyaknya. Jadi ada 70 kali, berarti 70 orang yang syahid. Rasulullah pun pulang ke rumah meninggalkan perang. Di jalan dia mendengar wanita Bani Abdi Ashol menangisi syuhada mereka. Tetapi Hamzah tidak ada wanita yang menangisinya karena belum menikah. Ini ucapan tadi didengar oleh Sa'ad bin Mu'az ya, dan disangkanya Rasulullah akan senang bila ada wanita yang menangisi Hamzah tadi. Lalu segeralah Sa'ad bin Mu'az mendatangi wanita Bani Ashol tadi dan menyuruh mereka untuk menangisi Hamzah. Ayo, katanya, tolong tangisi Hamzah. Nah, suruhan itu wanita-wanita Ashol tadi, Bani Ashol tadi menangisi, tetapi demi Rasulullah mendengar, saat Rasulullah mendengar tangis mereka, Rasulullah pergi ya. Ini yang diucapkan Rasulullah kepada wanita Bani Ashol. Bukan ini yang saya maksudkan, pulanglah kalian, semoga Allah memberi kalian rahmat dan tak boleh menangis lagi setelah hari ini. Nah, iya kan, aneh kan nyuruh orang nangis kan, ya gitu. Dan para penyair sahabat Rasulullah berlomba mengubah syair untuk meratapi Hamzah dan mengenang jasanya yang besar. Hasan bin Sabit berkata, tinggalkanlah masa lalu yang penuh berhala, ikuti jejak Hamzah yang bergelimang dengan pahala. Penunggang kuda di medan laga, bagai singa terluka di hutan belantara. Seorang warga Hashim mencapai yang cemerlang, tampil ke medan laga membela kebenaran, gugur sebagai syahid di medan pertempuran, di tangan Wahsy pembunuh bayaran. Dan dengarlah pula kata Abdullah bin Rawaha, air mata mengalir tak ada hentinya, walau ratap dan tangis tak ada artinya. Bagimu wahai singa Allah kami tafakur, sambil bertanya Hamzahkah yang gugur. Ujian telah menimpa kami hamba Allah, begitu pula Muhammad Rasulullah. Dengan kepergianmu benteng musuh berantakan, dengan kepergianmu tercapailah tujuan. Dan berkata pula Sofia binti Abdul Muthalib, ini adalah adiknya Hamzah. Ilahi Rabbi, pemilik Arash telah memanggilnya datang ke dalam surga tempat hidup bersenang-senang. Memang itulah yang kita tunggu dan selalu harapkan, hingga di yaumul masyar Hamzah beroleh tempat yang lapang. Demi Allah, selama angin barat berembus, aku tak lupa, baik di waktu bermukim maupun pergi kemana saja, selalu berkabung dan menangisi singa Allah sang pemuka, pembela Islam terhadap setiap kafir orang angkara. Sementara aku mengucapkan syair, keluargaku sama berdoa, semoga Allah memberimu balasan, wahai saudara, wahai pembela. Tetapi ratapan terbaik yang mengharumkan kenangan terhadap dirinya adalah yang diucapkan Rasulullah ketika beliau berdiri di depan jasad Hamzah waktu dilihatnya di antara para syuhada. Inilah ucapan Rasulullah, rahmatullahi alaika fa innaka kunta ma alimtu sulan irrahmi
wa ulal li khairat, melimpahlah atasmu rahmat ar-rahim. Akulah saksi bagimu di hadapan Al-Hakim. Engkaulah pendekar, penyambung silaturahim, berbuat kebaikan, pembela yang zalim. Tak dapat disangkal, musibah yang menimpa Nabi karena gugurnya Hamzah itu sangat besar ya, dan sangat sulit sekali mencari pelipur lara atau mencari yang membuat Nabi bangkit kembali. Tetapi takdir telah menyediakan bagi menyediakan bagi Rasulullah sebaik-baik hiburan. Dalam perjalanannya pulang dari Uhud ke rumahnya, Rasulullah melewati seorang wanita warga Bani Dinar yang dalam peperangan itu telah kehilangan bapak, suami, dan saudaranya. Ketika wanita itu melihat kaum muslimin pulang dari medan perang, ia segera mendapatkan mereka dan menanyakan berita pertempuran. Maka mereka menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya suami, bapak, dan saudaranya itu. Sambil mengeluh, wanita itu menanyakan, "Bagaimana kabarnya Rasulullah?" "Baik, alhamdulillah, beliau dalam keadaan yang Anda inginkan," ujar mereka. "Bawa beliau ke sini hingga saya dapat melihatnya," katanya pula. Mereka pun telah berdiri di samping wanita tersebut hingga Rasulullah telah dekat kepada mereka. Maka demi tampak oleh wanita itu, ia pun datang menghampiri Rasulullah dan berkata, "Adapun musibah yang menimpa, asal tidak menimpa diri Anda, soalnya enteng saja." Jadi maksudnya musibah yang dia hadapi itu ya tidak masalah. Meninggal bapaknya, suaminya, saudaranya itu tidak masalah, asalkan Rasulullah tetap aman dan terjaga. Itu adalah hiburan yang terbaik dan paling kekal bagi Rasulullah. Dan mungkin Rasulullah akan tersenyum menyaksikan peristiwa yang istimewa dan satu-satunya itu. Seorang wanita lemah, miskin, sekaligus telah kehilangan bapak, suami, dan saudaranya, tapi sambutannya ya terhadap orang yang menyampaikan berita itu ya, dia cuman menanyakan bagaimana kabarnya Rasulullah, itu saja ya. Sungguh peristiwa itu ya membuat Rasulullah terhibur. Ternyata keadaan Rasulullah itu memang ditunggu-tunggu dan orang-orang itu pengennya Rasulullah tetap terjaga kayak gitu ya. Hamzah inilah dek yang Umi sampai nangis ya baca sirah Nabawi itu. Iya, karena sedih sekali diantara yang lain ya, diantara sahabat-sahabat lain yang disiksa, sudah jadi mayat disiksa, itu Hamzah. Yang lain itu tidak. Sampai dikunyah hatinya. Di cerita sirah Nabawi Safiur Rahman itu, telinganya itu dijadiin kalung oleh Hindun. Nah itu yang lain enggak, saking dia kesalnya dengan marah benar dengan Hamzah ya.